Gejolak besar melanda pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir dan tekanan ini dipicu oleh peringatan keras dari MSCI yang menyoroti isu transparansi, struktur kepemilikan hingga potensi resiko investability pasar Indonesia. Dan yang terbaru, hari ini Direktur Utama Bursa Efek Indonesia juga mengundurkan diri dari jabatannya. Lantas, bagaimana nasib IHSG ke depannya? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi menjelang siang, Bang Jo. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Maggie. Kabar baik. Baik. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman? Ya, sebenarnya ini cukup mengejutkan ya, di mana tadi sesaat setelah pembukaan pasar hari ini, kita mendengar berita bahwa Dirut BI mengundurkan diri dan ini tentunya merespon beberapa 2 hari terakhir ini ya, IHSG mengalami trading halt dan tentunya kita perlu menghormati juga keputusan beliau, namun juga tentunya ini pasar masih akan mencerna ya bagaimana dampak dari pengunduran diri beliau. Namun kalau kita melihat pastinya ini akan menimbulkan pertanyaan dan juga kekhawatiran tentunya ya, karena pasarnya memang dalam 2 hari terakhir yang sebelumnya kan kita lihat cenderung cukup sensitif ya. Tapi memang kita melihat kalau kita melihat secara umum, secara objektif memang pengunduran diri beliau ini kurang ideal waktunya ataupun timingnya ya, karena tadi pelaku pasar pasti akan mencerna tadi tekanan yang akibat tadi isu keterbukaan, kepemilikan saham dan juga risiko dari penilaian dari global investor gitu ya. Nah, namun demikian memang langkah ini pun juga bisa dibaca upaya-upaya dari institusional ya untuk meredam tadi tekanan lebih lanjut dan justru malah untuk membuka ruang-ruang pembenahan dari tata kelola secara lebih cepat dan juga tegas. Jadi artinya bagi investor ini penting sekali, bukan sekedar siapa yang mundurnya, tapi juga bagaimana kesinambungan kepemimpinan BI ke depannya ya, agar tadi seberapa cepat nanti penggantinya ditetapkan, lalu juga koordinasi dengan OJK dan juga pemangku kepentingan lainnya ini bisa tetap solid ya, dan juga transisinya berjalan dengan tertib dan juga agenda perbaikan transparansi juga serta likuiditas di pasar ini tetap dijalankan secara konsisten sehingga nanti dampak negatifnya ke pasar ini bisa lebih terbatas. Jadi ini yang harus kita lihat. Namun kalau tadi kekosongan ini berlarut-larut dan dari komunikasinya menjadi melemah, ya, tentunya ini akan bisa mempengaruhi pasar juga. Jadi memang kita melihatnya tetap saat ini masih netral, tapi harapannya ada perbaikan-perbaikan di balik setelah adanya pengunduran diri dari Pak Iman. Baik, Bang Jo. Tentunya kami masih belum mendapatkan nama siapa yang akan menjabat sebagai Dirut Bursa Efek Indonesia selanjutnya. Namun pekerjaan rumah apa lagi selain komunikasi dengan MSCI? Apakah masih banyak pekerjaan rumah untuk membereskan Bursa Efek Indonesia dan IHSG? Ya, tentunya seperti yang disampaikan kemarin pada saat OJK dan juga SRO melakukan press conference ya, terkait dengan respon dari regulator untuk bisa menenangkan pasar, dan itu sudah terbukti ya pada sesi kedua kemarin pasar cenderung sudah mulai cooling down, dan pada hari ini pun juga sekalipun memang hari ini tadi setelah pengumuman pengunduran diri Pak Iman responnya cenderung negatif ya, atau pasar terkoreksi, namun setelahnya kita melihat saat ini justru malah IHSG kembali menguat di zona hijau gitu ya. Artinya tentunya PR-PR dari pengganti Pak Iman tentunya ini akan tetap banyak ya. Tentunya bagaimana menepati janji-janji yang ataupun yang tadi dijanjikan oleh OJK dan juga SRO kemarin untuk merespon ya apa saja yang dimintakan oleh MSCI, karena ini menjadi salah satu faktor penting ya, keterbukaan informasi dan juga terkait juga dengan tata kelola ya, good governance itu penting sekali untuk bisa kita meningkatkan kepercayaan dari investor asing khususnya ya, karena kalau misalkan itu bisa kita buktikan tentunya foreign flows juga kita harapkan akan bisa masuk lagi dengan signifikan ke pasar domestik kita. Baik, tentunya ini OJK sekarang juga mewajibkan free float 15% ya, naik dari 7,5%. Bagaimana dampaknya ke saham-saham yang saat ini tentunya masih belum mencapai angka tersebut, dan bagaimana caranya untuk memenuhi kriteria tersebut? Ya, saya pikir memang kewajiban porsi saham minimum 15% ini kan memang pasti akan memberikan tekanan besar ya pada emiten yang saat ini eh, porsi pasar saham, porsi saham publiknya masih tipis ya. Karena tadi pasar akan menilai saham emit seperti itu
lebih rentan untuk digerakkan, kurang liquid, dan juga lebih mudah memicu lonjakan turun naiknya yang tidak sehat. Artinya OJK juga menyampaikan bahwa aturan porsi saham publik minimum 15% ini akan disertai juga oleh pengawasan dan juga kebijakan yang kebijakan keluar ya bagi emiten yang tidak bisa memenuhi dalam jangka waktu yang tertentu gitu ya. Jadi artinya ini akan cukup jelas clear. Jadi artinya di sisi praktisnya adalah pemenuhan 15% ini tentunya ini umumnya dilakukan lewat peningkatan porsi yang benar-benar beredar di publik ya. Misalkan tadi pemegang kendalinya melepas bagian kepemilikan ke publik secara bertahap, ataupun penerbitan saham baru yang dialokasikan lebih luas ya ke investor publik ataupun ke korporasi lain yang memang tadi akan bisa memperlebar sebaran dari kepemilikan. Dan intinya adalah memang bukan sekedar angka lagi, tapi bagaimana memperlebar ya likuiditas agar tadi transaksi tidak mudah dipengaruhi tadi oleh sedikit untuk beberapa pihak saja. Baik, ini selain MSCI, Goldman Sachs juga baru saja menurunkan rating saham Indonesia menjadi underweight. Bagaimana dengan tekanan untuk IHSG? Apakah ini masih akan berlanjut atau IHSG ini cukup kuat? Ya, kalau kita melihat rating underweight oleh Goldman Sachs ini juga menjadi downside risk ya bagi pasar modal khususnya IHSG dalam jangka pendek ini, karena ini pasti akan menambah tadi tekanan psikologis pasar, terutama juga karena tadi banyak investor global yang tadi memakai pandangan investment bank tersebut ya sebagai rujukan untuk alokasi dananya gitu ya, sehingga tadi pastinya akan tadi mempengaruhi juga porsi dana ke Indonesia ini bisa ditahan ataupun dikurangi. Nah juga tapi dalam konferensi pers kemarin isu penurunan dari underweight ini tentunya direspon juga oleh otoritas, dalam hal ini menekankan bahwa kunci perbaikannya adalah kembali lagi reformasi keterbukaan dan juga penataan porsi dari saham publik ya tadi agar likuiditas membaik dan juga pergerakan harga lebih sehat lagi ya. Dan tentunya dampaknya ke depan dari penilaian underweight dari Goldman Sachs ini adalah ke depannya adalah pasar tadi akan melihat lagi seberapa cepat reformasi OJK dan SRO ini benar-benar untuk berjalan lebih cepat lagi dan terukur ya. Jika iya tentunya sentimen negatif ataupun dari penilaian dari underweight dari Goldman Sachs tersebut ini akan bisa cepat mereda ya. Tapi kalau jika tadi perbaikannya ataupun reformasi ini berjalan lambat, tentunya sinyal dari ataupun underweightnya dari Goldman Sachs ini tentunya akan bisa memperpanjang tadi ya masa-masa ataupun fase-fase wait and see, sehingga ini investor akan cenderung meminta kompensasi ataupun risk premium yang lebih besar lagi, dan ini akan bisa menahan laju pemulihan dari IHSG. Tapi kita berharap bahwa dengan fundamental ekonomi kita yang tetap baik seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menkyu, bahwa harapannya kondisi dari dari MSCI dan juga tentunya dari underweight dari Goldman Sachs ini tidak sampai mempengaruhi secara signifikan, karena khususnya kita berharap juga bahwa domestic investor ini juga memiliki peran besar sekali untuk bisa membalikkan arah ataupun bisa mengoffset ya dampak negatif yang ditimbulkan dari keluarnya dana-dana asing saat ini. Baik, Bang Jo, ini kita garis bawahi. Kata kuncinya adalah reformasi IHSG. Apakah reformasi ini akan terrealisasi pada Maret 2026? Ya, kita berharap sekali bahwa OJK dan SRO tentunya bekerja keras untuk bisa merealisasikan hal itu semua, dan tentunya dan sosialisasikan semua dengan semua emiten ya. Harapannya dengan reformasi tata kelola ini, harapannya sekalipun memang tentunya ini akan ada waktu yang terpotong ya, nanti akan ada libur lebaran, namun demikian kami tetap meyakini bahwa SRO dan juga OJK akan bekerja semaksimal mungkin. Sehingga ini tentunya karena ini penting sekali, karena kita bicara bagaimana potensi capital inflows yang bisa akan ditimbulkan kalau kita bisa memenuhi ya permintaan yang di request oleh MSCI setidaknya, sehingga kalau MSCI ini bisa kita deliver, tentunya nanti Goldman Sachs pun juga kemungkinan besar pun juga akan bisa merevisi view-nya ya, call-nya dia yang saat ini menjadi dari underweight, kemungkinan pun juga bisa netral ataupun bisa overweight juga kembali lagi. Jadi artinya kembali lagi penting sekali bahwa kerja keras dari SRO dan OJK ini untuk bisa mendeliver apa-apa saja yang dimintakan, khususnya bagaimana tadi transparansi dan juga keterbukaan informasi dan juga tata kelola dan juga menciptakan good governance dari pasar modal kita. Baik, Bang Jo, terakhir, strategi untuk investor retail yang saat ini melihat
gejolak IHSG, sepertinya ini jantungnya sudah berdebar-debar juga nih, Bang Jo. Ya, tentunya kembali lagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah pun juga bahwa fundamental ekonomi kita baik, dan juga yang kedua adalah tentunya dengan kita kembali lagi back to basic, back to fundamental. Artinya kalau kita lihat saat ini saham-saham yang sudah rebound adalah saham-saham yang berfundamental baik. Artinya kembali lagi investor mesti melihat lagi peluang-peluang penempatan di saham-saham yang memang fundamental yang baik ataupun yang potensi kinerjanya baik. Jadi bukan hanya sekedar valuasinya ataupun bukan sekedar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ya mungkin ikut-ikutan ataupun FOMO gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya dengan fundamental analisis yang kita lakukan, tentunya kita berharap bahwa kita memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi saham-saham mana yang cenderung lebih resilient. Artinya karena kalau misalkan kita melihat bahwa saham-saham yang fundamental tersebut artinya pun juga semestinya akan lebih cepat, akan lebih memenuhi juga ya nantinya terkait dengan free float yang akan ditetapkan oleh OJK juga. Jadi artinya dampaknya tentunya dampak penurunan dari MSCI kemarin dan juga underweight dari Goldman Sachs mestinya tidak sebesar saham-saham yang tidak fundamentalis gitu. Jadi saya tetap meyakini bahwa emiten-emiten ataupun saham-saham yang memiliki fundamental baik semestinya ini akan menjadi salah satu opsi pilihan untuk para investor untuk bisa memiliki ketahanan di tengah tadi gejolak pasar saat ini. Baik, kami akan terus memantau perkembangan IHSG dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Joshua Pardede telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.